dibuka ya. Nah kalau kodian kan ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Akang Lukman di channel kesayangan Anda, Akang Lukman Channel yang membahas tentang dunia pergolokan. Oke, di tangan saya ini sudah ada sebuah golok ya. Ada yang tahu nggak golok apa ini? Pasti nyebutnya golok galonggong. Iya emang betul, golok memanukan galonggong. Tapi golok ini adalah jenis pangusepan ya. Pangusepan itu adalah golok untuk mancing ya. Jadi yang belum tahu, golok ini zaman dulu itu dibawanya itu untuk kegiatan memancing di alam liar gitu ya. Jadi kalau rata-rata orang dulu itu mancing itu bukan di kolam, bukan di itu ya. Kalau dekat laut mungkin ke laut. Nah kalau orang tua dulu biasanya di tempat Pamarangian itu tempat buat golok itu ada itu pancing dari bambu gitu ya. Nah jadi mancingnya itu kalau di sini ke Citanduy gitu ya, ke Cikalang atau dan sebagainya. Yang dibawa adalah golok seperti ini, golok memanukan, ukurannya pangusepan ya, atau golok untuk mancing. Jadi ketika dibawa duduk itu tidak ngejeduk ya, kena tanah gitu, dan bisa dikantongin juga kan, kecil gitu ya. Nah itu makanya dinamakan golok pangusepan ya, buat yang belum tahu. Nah sekarang kita akan review ya. Jadi ini golok dengan, walaupun memanukan itu kebanyakan yang di pasaran itu kan yang jenis kodian ya. Kalau ini yang kelasnya gitulah, mulai dari bahan dan tingkat kerapihan nanti kan kita reviewkan ya. Oke, sekarang kita akan review dulu dan nanti kita akan tes juga ketajamannya serta fungsi-fungsi lainnya. Nah, jadi untuk detailnya seperti ini ya. Memanukan seperti biasa golok galonggong, cuman ini versi kecilnya ya. Oke, kita review. Gagang dari tanduk ya, padat ya. Ini putih itu bukan tambah tapi hatinya nih, hati tanduk gitu ya. Karena tanduknya kan tadi gede, dibikin kecil gitu. Terus untuk tutup luhur ya nyebutnya, karena orang Tasik kita nggak sopal ya. Tutup luhur dari tanduk, simut meting juga sama dari tanduk, simpai tanduk juga. Untuk tutup handap ya ini tempel, dipasak dua, dan jenisnya ini tutupnya bentuk kalong ya. Oke seperti itu. Untuk kayunya ini kayu julang ya, atau disebutnya ki julang. Nah ini masih menggunakan spek jadul ya, karena ininya masih bisa dibuka ya. Nah kalau kodian kan ini tidak bisa dibuka, ini putih-putih karena digamping ya. Jadi seperti ini simut meting ini namanya ya. Jadi buat yang belum tahu kenapa dinamakan simut meting, karena si bentuk ininya kan kayak belalang gitu. Simut itu dalam bahasa Sunda itu belalang ya. Kalau meting itu nginep. Nah kalau malam biasanya kan si belalang itu nemplok di pohon apa, kalau di sini mah singkong gitunya, pohon-pohon yang di sawah lah gitu, di turiang itu. Turiang itu bekas potongan padi itu kan bisa nemplok-nemplok. Oke, nah jadi seperti ini nih kalau yang masih spek zaman dahulu ya. Nah kalau yang sekarang kan dipasak, ditempel gitu biar cepet. Nah jadi seperti ini jadi posisinya itu terkancing oleh simpai seperti ini. Ntar saya pasangin lagi ya. Ini sudah kita review ya casingnya, luarnya. Sekarang kita review bagian dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini ya, seperti halnya biasa ini golok galonggong kita satin, tapi satinnya halus jadi ada gak kinclong-kinclong ya. Untuk panjang, pemesan tadinya mintanya sih 12 cm, saya saranin 15, cuman kemarin bahan tanduknya cukup juga untuk 17, saya kasih 17 gitu. Saya daripada ngurangin saya mending nambahin gitu. Terus kan kalau 17 ini enak juga dipegang gini juga enak. Dan ini nanti kita coba ya ke kelapa, ke apa. Oh iya, satu lagi, bilahnya itu kenapa galonggong seperti ini. Jadi ketika dipakai kerja otomatis power itu tertumpu di sini ya, untuk yang versi gede gitu. Kalau versi kecil ya nggak terlalu signifikan ya, karena kecil juga kan, tapi lumayan berpengaruh gitu ya. Seperti itu ya. Untuk ini kenapa ini dipinggul channel Kang Lukman. Nah ini dipinggul itu
Kalau ini kan untuk narok batok kelapa gitu. Terus apa namanya, mata bambu sebelum di kadek ini dipukul dulu gini biar ngehemat kan, ini udah kita asah capek-capek gitu biar tidak terlalu turun ketajamannya. Nah, untuk depannya ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini untuk membuka sabut kelapa seperti itu. Nanti kita akan praktekkan. Untuk lebarnya sendiri ini paling lebar 3,5 cm ya. Kalau sini 3, ketebalan di 5 mili ya. Karena untuk golok segede gini 5 mili itu cukup lah, powernya dapat. Oke, sekarang kita tes dulu ke kertas dulu ya ketajamannya. Sekarang kita tes ke kertas dulu ya. Pemesan juga request katanya jangan ke bulu kaki ya, karena ini yang pesan itu bukan cowok ya, tapi ibu-ibu. Oke, kita tes ketajamannya ya. Sangat tajam tuh, ada angin, sangat-sangat tajam banget ya tuh. Oke, tajam. Jadi ini tuh yang pesan itu ibu-ibu ya, untuk kebutuhan di dapur katanya, masak gitu, untuk apa namanya, untuk ngiris-ngiris kangkung, mungkin tulang-tulang ayam gini oke lah, buka kelapa gitu kayak seperti itu ya. Jadi konsumen Kang Lukman itu nggak cuma bapak-bapak ya, ibu-ibu juga ada. Nah, ini pesanannya dari Teteh Irma ya di Jakarta. Nah, ini ada requestan juga, tulisin sini tahun pembuatan ya 2024. Oke, sekarang kita tes kekuatannya ke bambu. Oke, sekarang kita coba ke mata bambu nih. Bambunya lagi lumiat juga nih. Maaf ya, nggak ada kameramen, goyang-goyang. Dengan sangat mudahnya dan bisa dilihat nih, tidak ada gompal kan. Nih, seperti itu ya. Ini ada bambu kecil. Tuh. Oh, lihat. Maaf ya goyang-goyang karena tidak ada kameramen. Oke, seperti itu ya kekuatannya. Nah, ini lihat. Tidak ada ronghek kan. Ntar saya lap dulu, ini ada kotor. Tuh. Dia tidak ada ronghek-ronghekan ya. Oke, sekarang kita fungsi ujungnya ya. Kita praktekkan, kita coba ke kelapa. Nah, sekarang kita fungsi ininya itu nih ke kelapa. Jadi untuk membuka gini nih. Tuh, yaitu dihualkan gini. Nah. Tuh, dia untuk buka sabut kelapa gitu. Tuh, kuir aja gini tuh. Nah, gitu ya. Tuh. Oke, saya percepat ya. Nah, jadi kalau golok yang ininya kotak kan agak susah. Nih, habis gini kan ini bisa dicabut sabutnya gini. Tuh. Nah, seperti itu ya. Tuh. Ntar saya buka batoknya ya. Oh, jadi biar kecil juga. Ini manfaat. Bisa buat belah durian juga, mungkin buah-buahan lain, kelapa gitu. Tuh. Real ya, tidak saya cut-cut ini. Tuh. Nah, kalau orang Tasik itu ngebelah kelapa itu seperti ini ya. Tuh. Ntar ngadeknya ngaco ya. Tuh. Jauhan nih kelapa nak. Agak susah terhalang tripod ini ya. Maklum. Tidak ada kameramen. Tuh. Tuh. Sekarang kita buka. Kita buka ya. Nah, jadi kita buka sabutnya kayak gini. Jadi golok gelonggong itu banyak fungsinya ya. Tuh. Seperti ini.
Nah terus sekarang fungsi ininya ya, coba nih saya bersihin dulu. Nih. Nah, saya sabutnya saya bersihin dulu ya. Saya cut dulu ya, bersihin dulu. Kelihatan merenya lah batoknya ya. Jadi di gini nih. Tok tuh belah dia. Cuman ini kelapanya busuk ya, jadi guys saya pecahin. Nah, terus nanti ini untuk nyongkel juga, nyongkel kelapanya nih gitu. Cekrok gitu ya. Oke, itu dia sedikit review tentang golok galonggong ini ya. Golok kecil, multifungsi, dan cakep juga di bawah. Nah oke, mungkin itu ya review tentang golok ini dan fungsi-fungsinya ya. Mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang karena maklum nggak ada kameramen ya. Nah jadi fungsi golok ini mungkin kalau untuk orang kota ya, karena orang kota mancing kan paling ke kolam ya. Nah jadi mungkin enak dibawa kayak misal camping gitu kan, mudah dimasukin tas juga kan. Terus berburu kayak ke hutan-hutan, karena ini saya punya pengalaman dengan golok ini waktu itu karena saya hobi berburu kan. Saya pernah kesasar atau kasarung ya, jadi ngelintasin satu gunung ini, pokoknya masuk di kecamatan ini, keluar di kecamatan ini. Saya kebetulan bawa golok ini buat, karena ya kita muter-muter terus gak keluar-luar sampai seharian lah gitu. Alhamdulillah akhirnya kita inisiatif kata teman, udah kita tobros aja tuh yang semak-semak itu, akhirnya keluar gitu. Jadi ini bisa cocok juga untuk kegiatan outdoor ya, misal berburu, mancing belut. Nah enak tuh, jadi kan pas kita ada lubang tuh duduk itu dia nggak mentok ke ini, kan bisa dimasukin tas selempang gini juga gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya reviewnya golok cantik khas Galonggong ya, memanukan. Buat yang minat dan tertarik dan suka dengan konten-konten saya, silakan tekan tombol subscribe-nya dan di like juga ya, dan di komen ya, agar saya lebih semangat membuat konten-konten berikutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.